Halo geng, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita bahas cerita seru nih, game Call of Duty Vanguard. Menceritakan tentang sekelompok pasukan khusus yang ditugaskan dalam Perang Dunia Kedua. Ceritanya nih berlatar ketika Perang Dunia II terjadi. Seorang prajurit bernama Arthur Kingsley ditugaskan oleh negaranya dalam misi khusus bernama Operation Tonga. Di saat rombongan tengah menuju medan perang mengendarai pesawat, serangan musuh pun datang. Alright, this is it. You know the drill. Stand up. Hook in. Stand by. Terpaksalah Arthur bersama rombongan tidak punya pilihan selain terjun dari pesawat. Dan inilah Call of Duty Vanguard. Thunder! Let's develop. Get... Ungeschütztes Ziel. Scheiße. Runter. Thunder! Thunder! Don't shoot! Damn you, Kingsley. We pegged you as a kraut. Lucky we didn't fill you full of lead. Berhasil bertahan hidup dari serangan musuh, Arthur pun bertemu dengan prajurit lain bernama Richard Webb. Bergabunglah Arthur dalam misi lanjutan. That way. All right, let's move it. Everyone on that transport. Who remembers how to drive a blitz? Incoming! Get down! Going for Webb's flare! Get everyone to cover! Webb! Webb! Namun apesnya di akhir misi mereka ini, Richard terluka parah ketika pasukan bantuan dari sekutu tiba. Untunglah keduanya berhasil selamat, geng. That flare told me I'd been right. This is what it means to be a leader. Cerita pun beralih di Stalingrad, Rusia. Kala itu seorang prajurit wanita bernama Polina Petrova tengah sarapan pagi bersama ayah dan Misha kakaknya. Namun belum juga sarapan selesai, Misha malah pergi bertugas kembali, geng. Disitulah Polina disuruh ayahnya untuk membawakan bekal untuk Misha dan teman-temannya yang tengah berjuang dalam perang ini. Lynn, I need to run. They're waiting for me. Miss, you're... Setelah membawakan bekal pada Misha kakaknya, Polina lantas kembali bergabung ke dalam pasukannya, yaitu divisi tim medis Rusia untuk bertugas. Forget something?
Namun tak disangka, serangan udara dari Nazi Jerman tiba-tiba datang menghujani langit Stalingrad. Oh God! Dalam serangan tak terduga barusan, sayangnya sang ayah gugur. Tidak mau berlarut dalam kesedihan, Polina nekat menuju medan perang bermodal sniper tua milik ayahnya. Ia berniat untuk ikut bergabung ke garda terdepan bersama pasukan Misha kakaknya. Tentunya perjuangan Polina berbuah manis nih. Ia berhasil menyelamatkan rombongan kakaknya yang disandra oleh Jerman. Disitulah ia dan kakaknya kemudian menyusun siasat untuk melakukan serangan balik. Оля? Пап. He's gone. What? Oh no. Misha. No. Misha! No. We don't have time for this. We have to get your recruits out of here. If we stay here much longer, we're trapped. You're right. You're right. Okay. Let's go. Berkat mendapatkan didikan dari sang ayah yang diketahui adalah sniper veteran, kini Polina menjelma menjadi prajurit tangguh. Hal tersebut membuat sosok Polina menjadi buronan paling dicari tentara Jerman. Bahkan ia mendapatkan julukan Lady Knight oleh musuhnya. And that had made her the deadliest member of my team. The arrogance of the Third Reich was to think they could achieve what the great Napoleon could not. Perhaps if they weren't facing someone as fierce as Lady Nightingale. Dan ketika kekuatan pasukan Rusia kembali bangkit setelah serangan Jerman tempo hari, Polina dan Misha mencoba bergerilya di tengah salju. She wanted only vengeance.
Apesnya justru kali ini Misha tertembak musuh geng. You okay? Misha! Tentunya tidak tega meninggalkan sang kakak yang terluka, Paulina terus berjuang membawa Misha ke tempat yang aman. That doesn't sound good. It's not. We don't have time for this, Strocha. You hear me? I need to get you somewhere safe to patch you up. You're not going to die. Misha! Sayangnya upayanya ini gagal sebab musuh telah mengepung mereka. Misha yang tahu bahwa umurnya tak akan lama lagi rela berkorban nyawa supaya Paulina bisa kabur dari sergapan musuh. Go. I will slow them down. Go. Go. Akibat kematian ayah dan kakaknya itu, kini Paulina bersumpah akan membalaskan dendam keluarganya pada Nazi Jerman. Disitulah ia menjelma menjadi sniper paling berbahaya di Perang Dunia Kedua. Paulina changed the course of the war for the Allies and her people. With that reputation, it was only a matter of time before we found her. Cerita pun beralih di pertempuran Samudra Pasifik. Kala itu tengah terjadi duel sengit antara Amerika Serikat versus Jepang. Terlihat di sebuah kapal induk Amerika Serikat, dua pilot handal mereka bernama Wade Jackson dan Mateo Hernandez tengah mengikuti briefing untuk misi menyerang rombongan kapal destroyer milik Jepang. Briefing selesai, keduanya pun bersiap menuju medan perang. Vamos, Jackson. Right wing's good. Left wing's good. All right, dude. Sugar 17, this is Tower. You're clear for takeoff. Okay, let's get her in the air. Ready, Hernandez? Ready as I'll ever be, strapped to you. All right, here we go. Full power. Load up on the plate. Japanese fleet close. Keep steady. Good. Hold on to your ass, Hernandez. S-17 and S-18, it's all on you. Form up behind us and take the shot. Gonna be about the skin of our teeth, isn't it? It'll be close enough. All aircraft, draw fire from S-17. Almost! Now, Captain! Singkatnya, misi ini pun sukses besar, geng. Amerika Serikat menang dan Jepang kalah telak di Samudra Pasifik. Berkat kesuksesan misi ini, baik Wade ataupun Mateo kini dikenal sebagai dua pilot paling terampil di Amerika. Dan tak lama berselang, keduanya kembali mendapatkan misi lanjutan untuk merebut Papua New Guinea dari Jepang.
Namun sialnya nasib buruk menimpa mereka kali ini. Pesawat yang dikendarai keduanya berhasil ditembak jatuh oleh Jepang. Eventually, your wings will get burned. Wei dan Mateo yang jatuh di wilayah musuh akhirnya menjadi tawanan perang Jepang, geng. Dan ketika keduanya hampir dieksekusi mati, datanglah pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat menyelamatkan mereka. Do you speak Japanese? Keduanya yang selamat akhirnya ikut bergabung dalam misi serangan merebut Papua New Guinea. Not bad. Fly, boy. Dan ternyata dalam misi ini satu-satunya harapan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tengah terdesak oleh musuh adalah Wade Jackson, sang pilot terbaik. Bermodal pesawat curian, Wade pun beraksi solo membantai pasukan Jepang. We'll push you out of the hangar. Take this. Cover us while we get you in position. Find us some runway, and we'll handle the rest. Show us what you can do, Lieutenant. All right, let's see. Do we have enough runway? More or less. I should have known you'd say that. Here we go. Berkat aksinya ini, Angkatan Darat Amerika Serikat berhasil merebut wilayah musuh. Kini Wade Jackson menjelma menjadi pilot paling berbahaya di Perang Dunia Kedua. If you get past his talk and you see his actions, you will know who Wade Jackson really is. Kali ini cerita kembali beralih pada sosok Lucas Rigg, seorang narapidana asal Australia yang dipaksa berperang oleh tentara Inggris di wilayah Mesir. Diketahui Lucas ini merupakan seorang ahli bom dan jebakan. Berkat keahliannya itu, Lucas dimanfaatkan oleh tentara Inggris dalam misi sergapan di tengah gurun Tobruk. I need to focus. No, sir, wait for the treads. No, wait! Sukses dengan misinya itu, Lucas kembali ditugaskan dalam perang besar di gurun El Alamein, Mesir. You'd think we'd need a miracle for Lucas to pull this off. The thing is, he was like a magnet for that kind of luck. There's that saying about lightning striking twice. Yet Lucas had managed to find himself first at Tobruk and then at El Alamein.
The world knew of an Allied victory in North Africa. But it wasn't because of British commanders or mighty tanks. Lucas had the untold story. Lucas! Wake up, mate! Sayangnya di sana ia kehilangan sahabatnya bernama Des Wilmot. Akibat tragedi ini, Lucas bersumpah akan balas dendam pada Nazi Jerman. Pada akhirnya, dari semua kisah heroik tadi, kelima prajurit berbakat tersebut dipertemukan dalam sebuah pasukan elit bentukan sekutu untuk mencuri dokumen rahasia milik Nazi Jerman. Tim ini terdiri dari Arthur Kingsley, Paulina Petrova, Wade Jackson, Lucas Rick, Richard Webb, dan Novak. Misi menuju kota Hamburg, Jerman untuk mencuri dokumen rahasia pun dimulai. Sampailah mereka di sebuah ruangan kendali stasiun dan menemukan sebuah dokumen rahasia bernama Project Phoenix. Namun akibat kegaduhan tadi, alarm Nazi pun berbunyi dan tim harus segera meninggalkan lokasi. Are we done here? Those papers are about to piss off out of Germany. You three, take the catwalk and make your bloody noise. Buy us time. Webb, Novak, you with me. We'll take the boat. Di akhir pelarian mereka ini, tim menemukan kotak rahasia milik Nazi yang tersimpan rapat di dalam kereta. Ketika mereka hendak membongkarnya, serangan pun terjadi. Akibat sergapan musuh tersebut, semua anggota tim tertangkap kecuali Wade Jackson yang berhasil kabur, geng. Mereka pun menjadi tawanan musuh dan akhirnya komandan Nazi bernama Hermann Freisinger menampakkan dirinya. Disitulah Freisinger akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa para tawanan tersebut ke penjara bawah tanah di Berlin, Jerman untuk diinterogasi tentunya. Namun sebelum berangkat, Freisinger yang kejam tega membunuh Novak, salah satu anggota tim, sebagai bentuk balas dendam atas kekacauan ini. Tibalah keempat tawanan tadi di Berlin, Jerman, dan mereka segera dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Kapten Freisinger pun memerintahkan kepala sipir bernama Janik Richter untuk menginterogasi para tawanan ini. Wir haben euren Freund beim Kugelschleichen ertappt! Gagal mendapatkan informasi berarti, Richter pun dimarahi oleh komandannya. Apalagi si Kapten Freisinger juga tahu bahwa satu tentara sekutu belum tertangkap, yaitu Wade Jackson. Disitulah Kapten Freisinger memerintahkan Richter untuk segera menangkapnya. Singkatnya, Wade Jackson pun tertangkap kali ini. Ia segera diinterogasi oleh Richter tentunya. Namun sama saja hasilnya juga nihil.
Merasa kesal telah dipermainkan oleh para tawanannya ini, Richter yang emosi tega membunuh Richard Webb sebagai bukti bahwa dirinya tidak main-main untuk mendapatkan informasi penting dari para tawanannya. Namun, belum juga berhasil mendapatkan informasi berarti. Richter yang balik ke ruang kerjanya justru kaget mendapat kabar duka dari Kapten Fresinger. Sang kapten mengabarkan bahwa Adolf Hitler telah tewas bunuh diri dan posisi Jerman semakin sulit dalam perang ini. Hitler is dead. What? How? Reports indicate he took his own life. We are lost. Disitulah Richter diancam oleh Kapten Fresinger. Jika dirinya masih belum berhasil mendapatkan informasi penting dari tawanan tadi, maka nyawanya akan dihabisi. No, sir, no. I will get you what you require. I swear. Your time is short. Dan ketika kubu Nazi Jerman tengah berduka atas kematian Adolf Hitler, Arthur CS kali ini nekat merencanakan perlawanan balik geng. Bermodal pisau milik Polina dan sedikit sandiwara, mereka berharap pada Lucas yang sedang menunggu giliran diinterogasi untuk beraksi. Dan tibalah giliran Lucas diinterogasi oleh Richter kali ini. I ain't gonna be the next sacrifice in your crusade, commie. I hope your plan was worth it. Saat Richter lengah, disitulah Lucas beraksi, geng. Please. Well, that's one hell of a plan, Fritz. Hey, boss! Your plan worked! Hey there, buddy. Remember me? Singkatnya, rencana perlawanan mereka pun berhasil dan tim segera mengeksekusi Richter. I can think of a few things. Figured you'd want the honors, boss. No! This is your chance. Project Phoenix. I can get you the evidence. Shh. You've already done your part. Right of the suprasternal notch, below the clavicle. That's for Richard. Goodbye, little mouse. Sementara di penjara Berlin tengah terjadi kekacauan besar, justru Kapten Fresinger dan anteknya malah bersukacita atas kematian Adolf Hitler. Diketahui bahwa Project Phoenix yang selama ini dicari oleh tentara sekutu ternyata adalah rencana kudeta yang disusun rapi oleh Kapten Fresinger CS. Project Phoenix would succeed. Hitler has paid for his weakness. And now history will remember him as we do. A failure and a coward. The Red Army is nearly upon us. And Berlin is burning. But from the ashes shall rise our vision for something greater.
Fourth Reich. Dan ketika pesta berlangsung meriah, disitulah Arthur CS menyerang mereka. This goddamn tank! You're a lucky bugger. Hey, Rich, you take out those Panthers? Yeah, I'd love to, but those MGs will blow me to shit first. That building over there. I can get in, find a window, clear the gunners out of the courtyard. I might like you after this. Do it! Wade, Lucas, you're with me! Melina! We're counting on you! As you should. Hey, Lucas, you got a banger for me? Give him me this. Berlin again, it'll be too soon. I can't believe I'm agreeing with you. It's over! Singkatnya, Kapten Freisinger berhasil ditangkap sebagai bentuk balas dendam atas kematian keluarga, saudara, dan teman-teman mereka. Para anggota tim memutuskan untuk membunuh Freisinger dengan membakarnya hidup-hidup. As for you, there is no starting over. This is your new beginning. Fascistkaya Svinya. You even know who I am! You're not worth it. Selesai membunuh aktor di balik kudeta Adolf Hitler ini, tim bergegas mencuri pesawat musuh guna pergi dari Berlin yang sebentar lagi akan dibumi hanguskan oleh pasukan sekutu. Namun betapa beruntungnya mereka, ternyata pesawat curian tersebut penuh dengan dokumen rahasia yang selama ini mereka cari. Dan cerita pun selesai, geng.